hadis, kemudian juga dari Quran itu jelas politik uang tidak diperbolehkan. Dan pengalaman politik uang yang sudah disinggung Pak Busro, kita juga menyaksikan politik uang yang terjadi pada pemilu pada bulan Februari yang lalu. Bisa melihat akibatnya. Ada pengalaman di satu tempat yang menang itu adalah yang bayar. Ada teman sudah berjuang lama, tapi karena nggak bayar kepada pemilik, maka kemudian yang menang yang bayar itu teman yang sudah berjuang lama tidak dipilih. Dan ini kalau terus menerus menjadi pola, maka Indonesia itu nanti bisa dijual, karena yang memenangkan pemilihan itu adalah orang yang bisa membayar pemilih. Dan ini sebetulnya itu karena termasuk hikmah dilaknat oleh Allah, baik pembelinya maupun penerimanya dan perantaranya. Dan kalau melakukan itu termasuk melakukan tolong-menolong yang dilarang dalam Al-Quran. Karena tolong-menolongnya itu tidak alal birri wa taqwa, tidak berdasarkan kebajikan dan tidak berdasarkan ketakwaan. Dan ini kalau menggunakan takwa ini saja itu bisa jadi kurang mempan, sehingga dan ini menjadi tugas kita semua. Kita memperbaiki moral umat kita, moral bangsa kita dari penyakit wahen. Yang penyakit wahen ini disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Thauban. Yang dalam hadis itu penyakit wahen disebut, diberi pengertian dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci, tidak senang pada kematian. Yang penyakit wahen ini dalam hadis disebutkan mengakibatkan umat atau bangsa menjadi buih, tidak memiliki power, tidak memiliki pengaruh. Dan juga diumpamakan seperti hidangan di meja makan yang menjadi santapan orang yang berpesta pora. Umat bangsa kita sekarang posisinya seperti ini, seperti buih, dan menjadi santapan bagi orang yang berpesta pora. Buihnya tidak memiliki power dan pengaruh. Kita penduduk yang besar 270 juta, jadi tidak menjadi dewan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mestinya kalau Indonesia menjadi bangsa yang besar, kuat ekonominya, kuat pengaruhnya, Indonesia seharusnya bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yang hak vetonya itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ketika ada resolusi PBB yang tidak sesuai dengan resolusi Pancasila, itu penjajahan dunia seperti yang dilakukan Israel sekarang, itu bisa diresolusi. Ketika ada resolusi PBB yang mendukung itu, maka kemudian memveto, menolak. Tapi karena nggak punya pengaruh, nggak punya power, maka ya malah kita umat Islam bangsa Indonesia itu menjadi seperti hidangan di meja makan yang menjadi santapan orang-orang yang berpesta pora. Kekayaan alam kita dikeruk oleh orang lain. Kemudian kecenderungan konsumsi kita dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi ketika pendidikan kita menggunakan kurikulum, kita lakukan kajian yang terkait dengan komitmen, visi dan misi serta orientasi Muhammadiyah secara
terkait dengan isu dan agenda pokok. Isu agenda pokok itu juga menjadi bagian dari keputusan muktamar di Solo yang lalu. Isu itu satu, tentang kemanusiaan, tentang kebangsaan, dan tentang keagamaan. Tiga isu dan agenda itu menyatu dalam satu konsep spirit dan satu gerakan-gerakan untuk aktualisasinya. Nah, dalam konteks itu maka tertitik tolak dari Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan masyarakat sipil yang selama ini selalu menjaga ritme, mengintegrasikan secara konseptual dan sekaligus operasional tentang nilai-nilai keagamaan dalam penyatuannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Tidak hanya konsep, tapi juga sudah diaktualisasikan selama 112 tahun. Maka kalau ditarik di dalam pemilu Depok Pilkada 27 November yang datang, Muhammadiyah juga terus melakukan kajian. Di antara kajian itu adalah tentang dampak yang terkait dengan praktek pemilu dan pilkada sebagai pesta demokrasi. Itu selama ini kita amati selalu diwarnai atau tidak lepas dari proses-proses money politik uang dalam berbagai bentuk, jenis dan caranya. Sehingga kami punya data bahwa paling tidak mulai 2004 pemilu 2004 proses-proses pemilu dan pilkada yang berbasis uang itu menghasilkan satu birokrasi, yang birokrasi itu diwarnai dengan pelaku-pelaku korupsi skala nasional. Datanya ada, data yang kami ambil dari KPK yang original. Yang original itu yang bersumber pada undang-undang yang lama nomor 30 tahun 2002. Nah, melihat seperti itu, pimpinan pusat Muhammadiyah semakin prihatin bahwa jika birokrasi yang dibentuk di tingkat 2, tingkat 1 sampai pusat itu merupakan birokrasi hasil dari pemilu dan pilkada berbasis politik uang itu atau suap itu akan semakin menghasilkan produk semakin lumpuhnya demokrasi dan sekaligus lumpuhnya demokratisasi di berbagai sektor. Misalnya saja korupsi itu tidak hanya di sektor perekonomian, tapi juga sektor pertambangan, perizinan, kemudian pertanian, ya, kemudian sumber daya alam dalam arti luas, kemudian bahkan yang terakhir itu korupsi di sektor kepemimpinan dalam arti masyarakat itu mempunyai hak untuk dipimpin orang-orang yang clear, cerdas, jujur dan punya track record yang jelas sehingga dijamin bisa melaksanakan amanat UUD 45 bab 1 pasal 1 ayat 2 di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Tidak ada ayat jika pilkada dan pemilu itu selalu terus berbasis pada politik uang itu jelasnya nanti akan disampaikan oleh ketuanya setelah bersama dengan misalnya Majelis Hukum dan HAM bersama dengan LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik melakukan kajian-kajian yang tadi saya sebutkan itu. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita dengar langsung bentuknya. Dengan pengantar tersebut, maka
kita semuanya berharap mudah-mudahan apapun hasilnya pilkada itu tetap perlu didukung semua ya. Kalau mau memperbaiki itu jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjangnya segera diadakan agenda terpenting. Ada 3 agenda plus 1. 3 agenda itu ialah segera revisi secara fundamental 1 undang-undang partai politik, 2 undang-undang pemilu, 3 undang-undang pilkada. Ini menjadi faktor hulu mengapa hilirnya pemilu pilkada itu selalu berbasis suara. Hulunya di situ. Nah, plus 1 itu ialah indah sekali, elok sekali, dan sekaligus akan membawa martabat bangsa jika Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto di dalam 100 hari pertama kurang lebih gitu, itu mempunyai agenda yang betul-betul menghormati, mengaktualisasi pasal yang tadi saya sebut, bab 1, pasal 1, ayat 2, UUD 45, yaitu 1, menerbitkan Perpu memulihkan Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, sehingga Undang-Undang KPK yang sekarang yang membuat korupsi semakin TSM, terstruktur, masif dan sistematik dan masif TSM atau STM gitu, itu akan bisa dicegah dengan berbagai manfaat sejumlah kalangan kalau KPK yang lama itu dihidupkan kembali dengan cara undang-undangnya direvisi. Tapi merevisi butuh biaya politik, biaya macam-macam. Maka kehormatan bagi Presiden terpilih untuk menerbitkan Perpu mengenai pemulihan Undang-Undang KPK yang lama itu segera kemudian direvisi ketiga undang-undang tersebut. Itu jangka menengah untuk jangka panjang. Nah, jangka pendek kita kasihan sekali, kita ingin memproteksi masyarakat rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian kepala daerah yang dipilih itu kepala daerah yang menangnya karena faktor apa namanya tadi, money politik tadi, suap tadi. Biasanya mereka yang berada di balik modal memenangkan pejabat tertentu itu, mereka akan nagih lewat perda. Sehingga kalau ada perda yang kemudian melahirkan tragedi kemanusiaan seperti Wadas Purworejo, Rempang, terus yang terakhir ini di Sumatera Barat ada 13 warga diberitakan meninggal untuk tambang emas, dan sejenisnya di Kalimantan, Morowali, Sulawesi dan sebagainya, Papua juga. Itu akibat hilir saja. Nah, hulunya itu tadi. Maka terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang Presiden baru dapat dikurangi, dan kalau perlu usia menyiapkan begitu, dan itulah harapan kita. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Haji Ilyas untuk menyampaikan fatwa keagamaannya tentang masalah politik. Kami persilakan. Yang pertama tentang money politik, dan yang kedua tentang pemberantasan penyakit wabah. Yang fatwa tentang dua hal ini merupakan pandangan keagamaan di Muhammadiyah untuk memperbaiki keadaan kita yang korupsinya itu berjamaah dengan khusyuk, terus kemudian juga mentalnya itu mental yang destruktif. Yang mental destruktif, mental merusak itu merupakan wujud dari penyakit yang dalam hadis Nabi disebut dengan penyakit wahin. Sehingga
kami tidak hanya mengeluarkan fatwa tentang riswah politik saja, money politik, tapi juga bagaimana membangun jiwa bangsa supaya ke depan bangsa kita itu jiwanya itu menjadi jiwa yang baik, yang syukur seperti yang diidealkan dalam Islam itu menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, yang tidak tergoda oleh suap dan tidak mau melakukan korupsi dan lainnya. Sehingga tadi yang sudah disampaikan Pak Putra untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui proses panjang yang tadi jangka menengahnya itu melalui perbaikan undang-undangnya, itu bisa didukung dengan budaya yang memadai. Kalau hanya aturannya saja yang diperbaiki tapi budayanya tidak diperbaiki, maka seperti yang terjadi sekarang ini, ada aturan hukumnya tapi hukum itu hanya menjadi pantas-pantas saja, bahkan karena mental tertentu hukum itu malah disiasati gimana melanggar hukum tapi tidak terjerat perkara hukum di pengadilan. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Yang pandangan keagamaan ini disesuaikan dengan paham keagamaan di Muhammadiyah, yang Muhammadiyah memiliki definisi tentang Islam secara jelas. Islam di Muhammadiyah itu Islam yang fungsional, yang berfungsi untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Maaf, dalam bahasa Arabnya kita sebutkan lisolakil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Sehingga di Muhammadiyah beragama itu mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak hanya untuk ritual saja, tapi ada sosialnya, ada moralnya demi terwujudnya kebaikan.